ternyata terbagi lagi gitu. Mungkin aku terkategori light stroke, alhamdulillah. Tapi pada saat waktu kena sih relatif memang agak, aku soalnya setengah kan nggak ada waktu itu. Maksudnya setengah tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, secara motorik lah kayak gitu. Cuman dokter nggak bilang bahwa itu light, kenanya hanya stroke aja gitu. Cuman alhamdulillah setelah itu dapat satu terapi pengobatan dan aku cocok. Dan qadarullah 1,5 bulan kali ya, sampai 2 bulan aku bisa untuk jalan terus gitu. Yang paling signifikan sih sebenarnya gini, karena memang kena itu kan keseimbangan. Aku nyoba untuk naik sepeda gitu. Kebetulan rumah Mesia kan deket banget tuh, 100 meter gitu. Jadi jalan, nyobain dan kebetulan di sana ada Mesia waktu itu. Dia videoin hari itu ya gitu. Dan ya alhamdulillah bisa gitu. Bisa tapi bukan kayak orang normal, tapi dalam arti waktu itu pelan-pelan. Kalau orang normal tuh ibaratnya gini, belok, kalau yang normal mah bisa langsung patah. Tapi kalau aku waktu itu kan memang lagi adaptasi, beloknya agak sedikit gitu, agak lebar gitu. Ibaratnya dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Iya. Nah itu gimana ibaratnya kamu tuh menjadi perubahannya setelah ibaratnya dikasih kesempatan kedua. Ya bersyukur aja karena nggak terpikir gitu waktu itu, karena gini loh, kepikirannya selesai nih kayaknya gitu. Terus selesai nih kayaknya. Tapi berpikir begitu karena gini, sebelum ini kan memang aku tuh sering dapet tema-tema ataupun tema-tema untuk misalnya dialog gitu ya di satu program ketemu sama dokter atau macam-macam mengenai penyakit dan lain sebagainya, penyakit yang mematikan tapi tidak menular apa aja gitu. Nah dan itu penyakit-penyakit itu sebenarnya kategori yang berat lah gitu, dan ternyata ada satu penyakit yang mampir ke aku gitu. Jadi waktu itu kepikirannya selesai ini kayaknya gitu. Tapi ya kita ternyata nggak boleh ngomong kayak gitu karena yang mungkin yang di atas. Walaupun memang prosesnya nggak gampang dan gitu nggak sebentar, tapi maksudnya yakin itu harus kayaknya gitu. Tapi walaupun untuk mencapai titik itu kayaknya nggak gampang. Ada nazar sendiri nggak sih ibaratnya setelah sembuh ada nazar? Nggak. Waktu itu karena berpikirnya gini, pokoknya yang di jalan ini insya Allah hanya menjalankan apa yang diberikan Allah. Terus segitu tujuannya untuk istri dan anak dan orang tua. Itu kenanya yang sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti kenanya sebelah kanan. Sebelah kanan karena crossing kalau menurut medis tuh kalau misalnya kiri yang kena motoriknya, kanan yang kena gitu, apa kanan. Ini maaf biasanya kalau misalnya gitu kan kadang ya aku ini mungkin ada kewasiat atau apapun jangan mungkin pada saat itu ya. Sampai kepikiran segitunya nggak sih? Gini, untungnya ya terpikir pernah waktu itu, tapi prosesnya kan berjalan terus tuh ya alhamdulillah. Tiba-tiba dalam waktu beberapa lama gini, waktu itu aku tuh masuk ke rumah sakit terus dirawat itu 4 hari terus akhirnya satu pengobatan itu, terapi itu setelah 2 hari di rumah rasanya gitu. Terus habis 2 hari di rumah pergi ke sana terus gitu tiba-tiba ada progres lah gitu kan. Jadi bismillah nih kayaknya masih ada kesempatan. Ya udah. Jadi udah gak pikir ke situ. Jadi lebih fokus yuk gua bisa gitu. Iya. Apa yang kamu bikin lebih kita semua kayak gitu? Ya nggak mau berpikir terlalu jauh, dalam arti gini loh, apa yang didapat sedikit aja di depan mata, insya Allah itu jadi kebaikan lah gitu. Tapi kalau misalnya mikir, wah gua harus begini, kayaknya ibadah kita juga belum bagus ya gitu, mau minta yang lebih. Jadi pada saat itu waktu dikasih kesempatan akhirnya ini bergerak lagi dan lain sebagainya, ya udah cuma nyebut alhamdulillah, kita ini bismillah, dan udah doa aja, doa standar lah. Kita kan orang yang masih Tadi ini juga kayak dukungan dari istri, keluarga dan anak sendiri pada saat sama itu gimana? Kalau istri udah jelas kelihatan, karena kalau istri kan yang memang ngurusin kan. Jadi kalau anak-anak relatif mereka tuh yang memang kita nggak ngomong apa-apa.
nggak bukan ngomong apa adanya. Jadi gini loh, istri juga waktu itu juga nggak ngomong bahwa ayah begini, ayah sakit ya, tapi misalnya bilang bahwa ayah tuh begini, enggak, karena takutnya itu bikin khawatir mereka kan. Tapi kalau istri, dia tuh waktu itu nggak nunjukin secara fisik ya, waktu itu muka tuh nggak ngeliatin sedih dan lain sebagainya, mungkin ditutupin ya, mungkin ditutupin. Tapi kalau misalnya aku tuh aduh begini, dia stabil aja gitu, tapi nggak tahu di belakang gimana. Nah itu yang makanya aku pikir dia tuh apa yang memberikan support yang paling gede lah gitu. Karena nggak ada siapa-siapa lagi, karena waktu itu kan memang aku nggak ngomong sama siapa-siapa kan gitu. Memang kita sepakat gitu, kita jangan ngomong sama siapa-siapa, juga sama mertua sekalipun, udah nanti aja gitu. Walaupun mereka terinformasikan, toh mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena apa? Kita ngomong nih, misalnya ngomong, toh mereka nggak bisa datang, bukan nggak bisa datang karena kita untuk berkunjung aja saat waktu pandemi itu kan agak takut ya. Jadi mereka hanya kontrol WhatsApp dan lain sebagainya, terus kita kasih tahu progres dan lain sebagainya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang waktu itu kita kasih info, dan juga ada teman-teman yang mau datang ke rumah gitu. Itu pun mereka mengkonfirmasi lewat istri gitu. Jadi kalau untuk support dari istri ya dia Apa sih yang kamu pengen rubah dari sebelum kamu terkena corona dan sekarang sudah keluar? Apa yang pengen kamu rubah? Gini, sehat berpikir karena itu ternyata paling utama ya. Jadi gini, kalau untuk manusia sebenarnya kan itu ada apa namanya perkembangan umur dan lain sebagainya, kedewasaan dan lain sebagainya. Tapi tiap orang ternyata, setiap individu itu punya ketahanan yang beda-beda sebenarnya gitu. Jadi pas kebetulan aku tuh mungkin di umur segitu nggak tahan beban lah gitu ya. Nah jadi akhirnya berpikir, oh kenapa gua kayak kemarin? Mungkin waktu itu terlalu maksain berpikir terlalu keras dan juga dipendam aja gitu. Kan gini, kalau misalnya kita punya pikiran, kita keluarin itu bagus gitu. Cuman yang paling penting itu adalah yaitu ikhlas itu. Ikhlas itu apa? Banyak penjabarannya gitu, kita tinggal lihat di mana-mana juga ada penjabaran, tapi untuk ngelakuinnya ya itu memang nggak gampang. Makanya setiap orang kalau bicara ikhlas itu, kembalikan lagi itu, mungkin aku sih cuman bisa pesan ikhlas itu ceknya ke agama masing-masing deh. Karena setiap agama pasti punya definisi berbeda kali ya gitu. Tapi kalau untuk Islam ikhlas itu seperti apa? Apa namanya, itu pasti harus yang kita bisa lakukan seperti itu, tawakal dan sebagainya. Berarti